urgensi dari yang melatar belakangi Madura itu harus menjadi provinsi adalah karena terjadinya disparitas ya Pak dari Oh antara pasti, masyarakat. ya pasti. Ya jadi bahasa yang saya suka disparitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Watchers, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ngoceh dalam sesi Bisik, Bincang-Bincang Asik. Pada kali ini saya sudah bersama Profesor Denny Satya Bagus Seharawan. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan pada kali ini beliau akan menyampaikan terkait dengan wacana pembangunan Madura sebagai provinsi. Nah, sebelumnya Profesor, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, berikhtiar untuk selalu sehat. Amin. Nah, ini Prof, untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa aja, Prof? Ya seperti biasa, karena sebagai seorang dosen ya tetap tridharma kita lakukan ya, kita melakukan pembelajaran yang dalam hal tertentu juga kita penelitian, tapi ya pasti kita sibuk untuk membuat artikel-artikel karena memang tugas kita kan seperti itu sejatinya ya. Tanggung jawab untuk memfitnahkan. Ya. Nah, ini Prof, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan wacana pembentukan provinsi di Pulau Madura itu kan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan sejak mulai kapan hal itu disuarakan khususnya oleh masyarakat Madura gitu? Kalau kapan itu disuarakan itu sudah sejak lama, Mas. Sudah sejak lama. Tapi kalau kita melihat, kita anggap titik kulminasi itu pada tahun 2017. Saat itu seluruh tokoh, seluruh ulama itu bersepakat untuk gitu ya, mengusung gitu ya, membentuk daerah baru yang namanya Provinsi Madura dengan cara kita judicial review. Jadi itu kalau kapannya. Ya, hanya saja di tahun 2017 itu juga kami masih belum beruntung ya. Jadi kita masih ditolak, permohonan judicial review-nya ditolak, dan akhirnya kita tetap akhirnya bergerak seperti sekarang ini ya. Ya, berarti emang untuk wacana sendiri itu udah lebih lama dari upaya untuk bisa menyuarakan sekarang. Iya, karena begini, persoalan yang terpenting adalah rasionalisasi kenapa Madura harus menjadi provinsi, Satu, yang namanya provinsi itu tujuan utamanya adalah meningkatkan gitu ya, meraih kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui instrumen kelembagaan yang namanya provinsi. Itu yang terpenting. Nah, kendala kita adalah kendala yang namanya span of control. Ya, rentang kendali. Rentang kendali itu artinya gini. Kalau kita masih menjadi provinsi Jawa Timur, gitu ya, maka 4 kabupaten itu sangat jauh dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, dengan kita menjadi provinsi Madura dengan menghandle gitu ya 4 kabupaten kota atau nanti ditambahkan 1, itu lebih dekat provinsi Madura itu untuk sesegera mungkin mensejahterakan masyarakat. Jadi di sana kita shortcut, jadi memotong itu. Nah, pada saat judicial review itu, jadi sekilas sejarahnya adalah para tokoh ulama itu pada saat itu tuh berdiskusi panjang dan disepakati ada 2 cara saat itu solusinya. Solusi pertama adalah sesegera mungkin mengajukan judicial review meskipun dengan syarat 4 kabupaten, badan aturannya kan harus 5 kabupaten. Atau dengan pemekaran wilayah. Nah, kita berhitung kalau kita pemekaran wilayah dengan membentuk daerah baru selevel kabupaten itu kan juga membutuhkan waktu. Belum lagi nanti kalau itu menjadi wilayah kabupaten baru, maka dari 5 kabupaten masih membutuhkan waktu lagi untuk mengajukan pemekaran menjadi provinsi. Nah, sehingga kita mengajukan judicial review saat itu. Nah, artinya apa? Judicial review itu kita memang ingin melampaui keinginan bahwa tidak harus 4 kabupaten. Kenapa? Ya karena
Madura kita anggap mempunyai karakteristik dan spesifik yang hampir sulit ditemukan di daerah lain. Secara budaya. Iya, baik. Pokoknya secara demografis, mau dari sisi pulau sendiri, mau bahasa sendiri, mau adat istiadat sendiri, ya kan? Nah, itu kan sama dengan Bali sebenarnya, ya kan? Sama dengan Bali. Nah, karakteristik ini yang sebenarnya kita jual di judicial review itu untuk menjadi perhatian gitu ya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk itu dirasakan penting. Kenapa? Pertama gitu ya, kalau ini segera provinsi, persoalan-persoalan keterbelakangan itu bisa segera diamputasi, diselesaikan ini masalahnya, sehingga saat itu memang masih belum berhasil. Nah, info terakhir itu dari Panitia Nasional Pusat Pembentukan Provinsi Madura itu mengajukan lagi, dan itu sudah ada di meja Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat itu. Mas. Berarti kesimpulannya urgensi dari yang melatar belakangi Madura itu harus menjadi provinsi adalah karena terjadinya disparitas ya Pak? Oh pasti, iya pasti. Ya, jadi bahasa yang saya suka disparitas. Jadi begitu kita kan secara faktual, ketimpangannya kan luar biasa. Misalnya Bangkalan saja yang ada di depan hidung Surabaya, ketimpangannya luar biasa. Ketika kayak langsung portal gitu. Iya. Jadi kita ini hanya terpisah 4,5 kilo. Surabaya dengan Madura itu kan seperti bedanya hampir 30 sampai 50 tahun kemajuannya. Nah, itu yang harusnya kita selesaikan persoalan itu dengan Madura Provinsi, dan insya Allah ini akan kita kejar terus dan mudah-mudahan bisa sukses. Mudah-mudahan dengan dukungan yang lebih hebat ya, karena kemarin kita tahu persis saat judicial review itu ada tokoh-tokoh dari Basra, Auma, dan ulama-ulama yang lain. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat ya, kalau di nama-nama itu kan ada Haji Zaini, Haji Rawi. Kalau yang di Bangkalan kita kenal ada Syafiq Rofi'i, almarhum Nuruddin, dan sebagainya. Itu semuanya bersepakat untuk itu. Nah, mudah-mudahan dengan modal awal yang hebat ini akan bertambah lagi ya, kekuatan-kekuatan di internal Madura maupun orang-orang di luar Madura yang cinta pada Madura untuk bersinergi bagaimana digelorkan lagi sampai kita gol. Ya, karena kalau bahasa saya kalau kita bukan provinsi, sulit kita mengejar ketertinggalan. Kenapa? Karena anggarannya kan dibagi-bagi. Jadi tidak mungkin. Itu. Nah, jadi kan ini sudah banyak yang mendukung ya, orang-orang, tokoh-tokoh di Madura. Iya, betul. Untuk mekanisme sepertinya itu secara administratif seperti apa, Pak? Mekanisme pembentukan provinsi. Ya, kalau makanya kita pilih, makanya kemarin pada saat kan kita sepakati dua tuh, judicial review, pemekaran wilayah kan gitu. Nah, kalau pemekaran wilayah enggak apa-apa kalau ada teman-teman ya, kita sudah tahu persis ada keinginan masyarakat yang kuat dari masyarakat Sampang ya, Pamekasan untuk membuat kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan, yang sekarang yang di Pamekasan kota itu ya itu di kota Pamekasan, nanti di infonya mereka di Kabupaten Pamekasan itu di Waru yang Pantura itu. Nah, itu memang di sana. Terus ada juga keinginan dari teman-teman Sumeneb untuk membagi dua saja, Sumeneb daratan dan Sumeneb kepulauan. Bahkan sebelum dua-duanya ini menggelinding, sebelumnya kan hampir 7 tahun yang lalu kan sudah ada wacana untuk membuat Kabupaten Bangkalan Selatan yang berisikan sentranya itu di Kamal, jadi Soca, Kamal, Labeng, Kuanyar ke sana itu Bangkalan Selatan.
Jadi gitu. Berarti dari setiap 4 kabupaten tadi masih terjadi polemik antara daerah mana yang harus melakukan pemekaran gitu. Bukan polemik, artinya kita persilakan saja mereka untuk mempunyai ide seperti itu. Persoalan ternyata dari kabupaten-kabupaten itu nanti mekar sendiri-sendiri. Misalnya dari 4 kabupaten itu mekar jadi 8 juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu artinya sumber pendapatan yang kita dapat dari sumber daya alam, ya sumber daya artificial di Madura itu saya pikir masih cukup untuk mengelola itu. Saya pikir cukup, meskipun tidak harus hebat, tapi insya Allah cukup untuk itu. Proses transisi lah ya Pak. Ya. Jadi artinya mana yang lebih dulu nanti bisa goal menjadi kabupaten sehingga kita memenuhi syarat 5 kabupaten. Tapi saya sendiri lebih memilih tetap opsi judicial review lagi atau legislative review. Jadi mendatangi gitu ya pimpinan-pimpinan DPR untuk menyatakan apa bedanya saat Gorontalo itu dengan 4 kabupaten, kita 4 kabupaten. Tahu-tahu ada aturan harus jadi 5 kabupaten. Jadi 5 dan 4 ini kan angka-angka yang masih bisa bergerak. Artinya dengan 5, kenapa nggak dibuat 4? Pada saat 4, kenapa nggak tetap 5? Atau kalau untuk agak lebih berat, kenapa nggak 6 saja? Kan gitu, artinya angka-angka ini kan bukan angka-angka sakti yang harus saklek, sehingga masih bisa bergerak. Nah, untuk ini, legislative review ya, pasti kita masuknya ke mana? Ke legislatif. Atau di sisi legislative review, menghadap juga kepada presiden, siapa tahu muncul perpu. Ya, perpu pembentukan Provinsi Madura, ya nggak apa-apa. Pada sidang berikutnya dimintakan persetujuan, apakah DPR setuju nggak dengan provinsi ini, kan gitu. Silakan saja, tapi kalau ada itikat baik dari presiden untuk dia membentuk provinsi dulu, saya pikir bisa. Berarti masih banyak langkah panjang ya? Masih banyak, ya. Gitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat keadaan di Pulau Madura saat ini dari mulai aspek pendidikan dan pelayanan dan SDM itu, presentase keberhasilan wacana ini akan terrealisasi itu seberapa persen, Pak? Kalau saudara bertanya pada saya, persentasenya harus semaksimal mungkin sukses. Ya karena saya termasuk ada di dalamnya, membackup tokoh-tokoh masyarakat, membackup ulama-ulama, di situ saja. Nah kalau memang persoalan ini nanti udah provinsi, seperti biasa, dosen itu kan kayak tentara, setelah tugas itu selesai ya kita kembali ke darat, kita kembali ke barak, kembali ke kampus untuk melakukan tridharma. Biar urusan provinsi diurus oleh mereka yang berkompeten, nggak masalah. Dan memang harus sukses. Kenapa namanya kita ada namanya juga ikhtiar, itu kan tujuannya sukses. Dan kemungkinan untuk sukses itu kan besar. Masih ada potensi-potensi ya untuk mendukung. Pasti. Nah, kalau pastinya untuk terbentuknya provinsi itu kita kan perlu adanya seorang gubernur, Bapak. Dalam transisi otonomi daerah itu, pemilihannya itu seperti apa? Apakah pada dasarnya ketika Madura sudah resmi menjadi provinsi itu akan ada pemilihan kayak gitu? Kalau transisi pasti belum ada, namanya pemilihan itu kan harus gubernur definitif. Artinya kalau mau ada gubernur definitif ya harus ada DPRD definitif. Karena yang memilih itu kan DPRD. Selama ini belum ada, pasti untuk daerah otonom baru itu ya dengan dengan kebijakan presiden mungkin ditunjuk orang-orang tertentu untuk menjadi, nggak tahu apa istilahnya nanti dia, apakah dia pejabat atau apa, untuk mengantarkan itu. Dan dia tidak definitif, karena definitif pasti secara hukum dia yang dipilih secara langsung nih. Berarti aklamasi ya Pak, dalam artian seperti itu?
Ya teknisnya macam-macam, bisa jadi dia mungkin mengusulkan orang-orang, tapi kan tetap presiden yang berwenang untuk menunjuk dia sebagai pejabat untuk menjadi gubernur itu. Nah, kalau saya lihat sendiri dari IG sosial media Bapak itu kan Bapak salah satu akademisi yang saya ketahui itu yang menyuarakan akan hal itu. Nah, Bapak. Nah, sebenarnya kalau Bapak menilai yang harus terlibat dalam pembangunan provinsi itu siapa aja, Pak? Semua elemen. Jadi kan kita sudah punya pengalaman kemarin saat judicial review ya. Jadi kalau ulama itu ada kita Basra. Karena secara organisasi ya, ulama itu Basra, Aulansi, ulama Madura itu, ya kan? Dan ulama-ulama yang lain. Ada juga akademisi-akademisi, ada juga yang namanya para bupati saat itu. Itu kan ikut nanda tangan untuk menyetujui. Berarti secara kelembagaan kan sudah tidak ada masalah. Nah, ini kan modal awal yang sangat dahsyat. Nah, sehingga kita menambahkan orang-orang yang ingin berhasrat untuk Madura menjadi provinsi itu semakin digerakkan. Insya Allah selalu patah tumbuh silih berganti akan selalu ada, Mas, akan selalu ada. Kalau berbicara terkait mulai dari kebudayaan dan pengaruh-pengaruh agama itu kan sangat kental sekali di Pulau Madura. Bahkan kemarin saya pernah berkunjung di salah satu tempat itu, Pak. Katanya dia itu agak sedikit tidak pro lah terhadap Madura dijadikan provinsi. Salah satu alasannya karena secara tidak langsung dengan adanya hal itu berbagai pengaruh-pengaruh barat itu akan mendegradasi kultural kayak gitu, Pak. Nah, mungkin itu seperti apa, Pak? Nah juga justru bagi saya itu pusaka ya, pusaka yang harus digenggam erat oleh tokoh-tokoh dan tokoh masyarakat ulama Madura untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip agama kita. Nggak ada masalah meskipun apapun yang terjadi, justru itu harus menjadikan provinsi Madura itu menjadi provinsi yang syar'i. Dia merupakan etalase bagaimana kehidupan beragama itu secara aman, tentram ya. Meskipun ada banyak juga masyarakat, elemen masyarakat yang beragama lain. Justru kita tidak boleh takut tentang itu. Kenapa? Berarti juga tidak ada masalah. Iya. Berarti hal itu sebenarnya tidak dijadikan permasalahan, malah dijadikan sebagai instrumen untuk mengenalkan bahwasanya di Provinsi Jawa Timur itu ada berbagai. Justru jikalau beliau itu ulama dan tokoh masyarakat, justru mengeliminir mana yang dianggap anasir-anasir yang buruk. Oh jangan ini tidak baik. Jadi kalau mau provinsi ini, iya kan berarti. Kalau kita secara ilmu hukum atau ilmu sosial kan harus ada kontrak sosial, harus ada kontrak sosial kan, bahwa kita membentuk masyarakat Madura ini piagamnya, anggap saja piagam Provinsi Madura gitu, harus jelas. Provinsi Madura harus merupakan provinsi berlandaskan syariah. Selesai. Berarti emang keterlibatan dari baik itu tokoh akademis tokoh ulama harus dan semua level. Dan permasalahannya Bapak yang sering saya ketika saya bertemu dengan teman saya menanyakan, kalau kamu sudah lulus itu pengennya kamu bekerja di Pulau Madura atau di luar Madura, katanya karena memang dari jurusannya prospeknya tidak ada di Madura. Nah, makanya dia langsung pergi keluar lah cari pekerjaan dan sebagainya. Kan itu kan menjadi permasalahan untuk pembangunan kita. Ya, tidak salah. Kalau dia berdiskusi saat ini, jangan-jangan orang yang baru lulus, orang-orang hebat dosen saja kalau mau dia jadi Madura juga mungkin males karena tidak menarik. Justru tantangannya adalah bagaimana Madura itu menjadi center of gravity, orang menarik ke sana. Justru kita itu didesain bagaimana dia menjadi daya tarik yang dahsyat sehingga orang ke sini nyaman. Oh, saya akan ke Madura karena apa? Kehidupan beragama kami akan terjaga. Kehidupan sosial kami akan terjaga karena banyak lapangan-lapangan pekerjaan.
Ya itu yang harus didengungkan. Namanya juga perjuangan kan harus kita yakin pasti ada resiko, tetapi resiko harus kita eliminir sehingga kita kedepankan bab yang baik. Saya pikir insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Persoalan ada unsur-unsur tertentu pasti ya, namanya juga banyak orang berpikir pasti, tidak masalah. Tapi yang penting secara konseptual inginnya seperti ini. Gitu. Kalau menurut Bapak akan terrealisasi kapan gitu untuk Provinsi Madura? Apakah 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan? Kalau para tokoh dan panitia pembentukan Provinsi Madura itu pengennya itu nggak pakai tahun-tahunan, bila perlu besok bisa pengennya. Nah makanya ini kan konsep-konsep itu pengajuan kembali itu sudah diterima di gubernur dan tinggal kita mendiskusikan dengan gubernur maunya apa terkait dengan ini. Paling tidak pesan saya, kalaupun nanti kita berdiskusi dengan Jawa Timur, ya mungkin dalam satu kesempatan saya akan menyampaikan begini, mungkin secara politis, wahai gubernur dan seluruh pimpinan Provinsi Jawa Timur, sudah pada saatnya relakan saja 4 atau 5 kabupaten ini untuk berdiri bebas sebagai provinsi. Ya kan? Sebab kalau ini belum provinsi, apakah Bapak Ibu gubernur ini ada jaminan mensejahterakan mereka? Kenapa? Karena kita tahu persis proses-proses begitu, jangan-jangan urusan Madura itu urusan kategori dan lain-lain. Kalau diingat, kan dia pasti di kota-kota besar, ya kan? Itu saja, sehingga secara pusat, apakah tidak ingin merelakan, biarkanlah orang-orang di Madura ini bisa berdiri sejajar dengan Provinsi Jawa Timur. Toh hitung-hitungan kesiapan daerah itu skornya sudah pernah saya sampaikan, skornya Madura itu cukup baik, Jawa Timur baik. Nah, hitung-hitungan sederhana, kalau 4 kabupaten ini dikeluarkan dari Jawa Timur, kan Jawa Timur melesat, karena dia kan dibebani 4 kabupaten, tapi 4 kabupaten yang dianggap kata Jawa Timur kurang baik, itu cukup baik untuk dikembangkan. Jadi ya sudah, waktunya kita Alasan yang rasional. Iya, itu alasan rasional, karena alasan paling rasional kesiapan daerah. Kalau yang lain kan alasan-alasan emosional. Kalau ini alasan daerah dan ada hitung-hitungannya. Dan kita cukup baik, cukup mampu untuk berkembang. Tapi yang provinsi di sebelah sangat mampu, sehingga kalau dia dilepaskan dari 4 kabupaten, ini menjadi provinsi yang dahsyat. Berarti permasalahan dari mulai dulu sampai sekarang belum terselesaikan itu karena setiap anggaran dana dari atas itu tersentralisasi ke kota-kota besar, dan Pulau Madura agak sedikit kesampingkan kayak gitu, Bapak. Saya angka-angkanya nggak tahu persis ya, tapi pertanyaannya adalah pastilah mereka anggaran itu dipikirkan, pasti. Tapi saya berpikirnya bukan tidak ada etikat baik, bukan itu. Karena harus dibagi-bagi. Sedang Madura itu kan membutuhkan biaya yang mungkin lebih tinggi daripada kota-kota lain yang sudah maju, kan gitu. Sehingga karena kita harus membutuhkan biaya lebih, selama anggarannya dengan porsi seperti itu, ya pasti nggak cukup. Bukan lantas dia cinta pada Provinsi Jawa Timur, tapi kan pasti tidak cukup. Dia akan cukup kalau 4 kabupaten ini terangkum dari provinsi, dan kan lebih cepat untuk proses administratif, karena rentang kendali kan semakin dekat. Itu persoalan. Mas. Baik, terima kasih Pak, karena kita juga terbatas oleh waktu. Iya. Dan itu teman-teman, dan ini selanjutnya adalah tanggung jawab kita bersama menyuarakan, karena urgensi kenapa hal tersebut harus disuarakan tidak terlepas dari disparitas yang terjadi di gitu. Nah, itu saja dari kita. Jangan lupa tetap pantengin channel Ngoceh ID. Jangan lupa subscribe dan komennya teman-teman. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.